Bukti bahwa dosa kita masih banyak adalah kita belum mampu menandingi kecintaan Rasulullah. Namun, melalui istighfar dan sholawat, kita dapat meraih kedekatan dengan beliau, bahkan mampu mencium cahaya kemuliaannya. Kalam ini mengingatkan kita bahwa semakin banyak dosa yang kita perbuat, semakin kita membutuhkan jalan untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah. Salah satu cara yang paling indah adalah dengan memperbanyak istighfar dan bersolawat. Istighfar menghapuskan noda-noda hati, sementara sholawat menyatukan kita dengan kecintaan Rasulullah. Ketika kita istiqomah dalam kedua amalan ini, kita tak hanya mendapat ampunan, tetapi juga kesempatan untuk merasakan keberkahan dan cahaya cinta beliau yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Orang semua baik, kita kada. Kalam ini mengajak kita untuk merenung tentang diri kita sendiri. Terkadang, kita cenderung melihat kekurangan orang lain tanpa menyadari bahwa kita pun memiliki kelemahan. Kita sering memandang orang lain dengan pandangan yang tidak adil, sementara seharusnya kita introspeksi diri. Orang semua baik, kita kadang mengingatkan kita untuk lebih tawadu, menyadari bahwa setiap manusia memiliki sisi baik dan kita pun harus berusaha menjadi lebih baik. Ini adalah panggilan untuk lebih bersikap bijak, tidak menghakimi, dan lebih melihat sisi positif dalam setiap diri. Jangan supan belajar, yang penting usahanya. Tuhan menilai usaha, bukan hasil. Kalam ini mengingatkan kita untuk tidak pernah putus asa dalam belajar dan berusaha, meskipun hasil yang kita capai mungkin belum sesuai harapan. Usaha yang tulus dan konsisten, meskipun terkadang tidak langsung membuahkan hasil, tetap mendapat penilaian yang baik di sisi Tuhan. Allah tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi yang lebih penting adalah niat dan usaha kita dalam meraih kebaikan. Maka, jangan pernah berhenti berusaha. Karena setiap langkah yang kita ambil, meskipun kecil, adalah bentuk ibadah yang penuh berkah. Orang miskin tidak harus dicintai, tapi kalau ada yang mencintai, berarti itu cinta sejati. Cinta sejati bukanlah cinta yang tergantung pada kekayaan, kemewahan, atau kesempurnaan seseorang. Begitu banyak dari kita yang memandang kekurangan sebagai sebuah hal yang layak untuk dijauhi, namun kalam ini mengajarkan kita sebaliknya. Cinta sejati muncul saat kita mampu melihat lebih dalam, melihat hati, dan menerima segala kekurangan tanpa syarat. Ketika seseorang mencintai meskipun ada kekurangan, itu adalah cinta yang murni, yang tidak mencari apa yang bisa diambil, tetapi apa yang bisa diberikan. Cinta sejati melihat potensi yang tak terlihat oleh mata biasa, dan itu adalah cinta yang abadi, yang menuntun pada kedamaian dan kebahagiaan sejati. Bila hendak tahu kaya pak urang tu lihati lawan siapa inya bakawan. Seringkali kita merasa kesulitan untuk mengenal seseorang, tapi kalam ini mengingatkan kita bahwa cara yang paling mudah untuk melihat siapa seseorang adalah dengan memperhatikan siapa yang ia pilih untuk dijadikan teman. Teman bukan hanya sekadar orang yang ada di sekitar kita, tetapi mereka adalah cerminan dari diri kita. Teman-teman yang baik akan membawa kita kepada kebaikan. Sedangkan mereka yang buruk mungkin akan mengarahkan kita ke jalan yang salah. Maka, perhatikanlah dengan bijak siapa yang kita pilih untuk bergaul, karena pergaulan kita akan menentukan arah hidup kita. Teman yang baik akan selalu menjadi penuntun, pengingat, dan kekuatan saat kita merasa lemah. Teman adalah cermin dari hati kita, dan hati yang baik akan menarik kebaikan. Di saat guru bercanda atau bercerita lucu, di situ datanglah kegembiraan di dalam hati.
Maka berdoalah saat itu, karena pintu langit sedang dibuka, niscaya Allah kabulkan doamu. Ketika guru berbicara dengan penuh keceriaan, membawa tawa dan kegembiraan, hati kita terasa ringan. Itu adalah momen yang sangat istimewa, momen di mana kebahagiaan mengalir begitu alami. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa di saat hati kita sedang gembira, saat kita dalam keadaan penuh kedamaian dan kebahagiaan, adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Karena ketika hati lapang dan jiwa tenang, pintu langit terbuka lebar. Allah yang Maha Pengasih sangat dekat dengan hambanya yang tulus. Saat kegembiraan meliputi hati, doa kita akan diangkat dan diterima olehnya. Itulah keajaiban dari kebahagiaan yang datang dari hati yang ikhlas dan lapang. Maqam paling tinggi ialah bermimpi atau bertemu Rasulullah di mimpi atau waktu jaga. Kalam ini menyadarkan kita tentang kedudukan yang paling mulia, yang tak ternilai harganya, yaitu bisa bertemu dengan Rasulullah, baik dalam mimpi atau dalam keadaan terjaga. Betapa besar kebahagiaan dan kemuliaan bagi seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan kedekatan dengan Rasulullah, meskipun hanya dalam sebuah mimpi. Mimpi yang membawa pesan-pesan kebajikan atau bahkan pertemuan dalam keadaan terjaga yang menyentuh hati adalah suatu anugerah yang hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang diberkahi. Kalam ini mengingatkan kita untuk terus merindukan dan mencintai Rasulullah, dan semoga kelak kita semua diberikan kesempatan untuk merasakan keberkahan tersebut. Makan yang halal-halal sampai 40 hari, insya Allah tak buka hijab. Kalam ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga makanan yang kita konsumsi, karena apa yang masuk ke dalam tubuh kita berpengaruh pada hati dan pikiran kita. Ketika kita mengonsumsi makanan yang halal dan berkah, tubuh kita akan lebih bersih dan hati pun menjadi lebih tenang. Dalam hal ini, tabuka hijab mengacu pada terbukanya hati dan mata batin kita, yang memungkinkan kita untuk melihat kebenaran dengan lebih jelas. Makanan yang halal bukan hanya memberi manfaat bagi tubuh, tetapi juga membuka jalan bagi kita untuk lebih dekat dengan Allah, memperoleh petunjuknya, dan menghindarkan diri dari kesulitan. Berusaha menjaga apa yang kita makan selama 40 hari dengan penuh ketulusan adalah cara kita untuk menanamkan kedamaian dalam diri dan membuka hijab-hijab yang membatasi hati kita. Bukan karena baik kita menuntut ilmu agama, tapi dengan menuntut ilmu agama, mudahan kita menjadi baik. Kalam ini mengajarkan kita bahwa menuntut ilmu agama bukanlah tanda bahwa kita sudah baik atau lebih baik dari orang lain. Sebaliknya, ilmu agama adalah jalan yang akan membawa kita menuju kebaikan. Ketika kita mulai mempelajari ajaran agama, hati kita diajarkan untuk lebih memahami makna hidup, untuk lebih sabar, lebih tawadhu, dan lebih dekat dengan Tuhan. Ilmu agama tidak hanya mengajarkan kita teori, tetapi juga memberikan cahaya untuk membersihkan hati dan pikiran. Semakin dalam kita mencari, semakin terang jalan kebaikan yang akan kita tempuh. Maka, niatkanlah menuntut ilmu agama sebagai upaya untuk memperbaiki diri, bukan sebagai alasan untuk merasa sudah sempurna. Sebab, dalam setiap ilmu yang kita pelajari, ada tanggung jawab untuk mengamalkannya dengan ikhlas. Sealim-alimnya kita di zaman wahini, kadakawa mengalahkan kealiman orang-orang bahari. Kalam ini mengingatkan kita bahwa seberapapun tinggi ilmu dan kealiman yang kita miliki,
Kita tidak boleh merasa sombong atau meremehkan orang lain. Di zaman yang serba cepat ini, kita hidup dalam suatu masyarakat yang terus berkembang, di mana pemikiran, pengetahuan, dan wawasan terus berubah dan berkembang. Kealiman kita hari ini bisa jadi belum sebanding dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang lebih dulu mendapatkan ilmu yang lebih mendalam, atau orang-orang baru yang mungkin lebih terhubung dengan ilmu-ilmu modern. Oleh karena itu, kita harus tetap rendah hati, tidak merasa puas dengan pengetahuan kita, dan senantiasa membuka diri untuk belajar lebih banyak. Ilmu sejati adalah ilmu yang membimbing kita untuk lebih bijaksana, lebih tawadhu, dan lebih menghargai keberagaman pengetahuan